Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua hari Jumat sore. Ini tadi ada konferensi pers dari Ralf Rangnick terkait dengan pertandingan besok hari Sabtu antara Everton menghadapi Manchester United di Goodison Park. Dan seperti biasa gua mau ngobrol ringan soal masalah konferensi persnya ya. Jadi gua akan translate dan juga akan gua rangkum dan akan gua kasih opini seperti biasa. Langsung aja. Diawali dari Ralf Rangnick yang memberikan kabar atau informasi mengenai squad. Dan ini menurut gue penting ya. Jadi Cristiano Ronaldo kembali, Luke Shaw masih cedera. Bahkan dikabarkan oleh Ralf Rangnick kalau Luke Shaw ini akan tidak tersedia untuk 2-3 minggu ke depan. Cavani masih cedera, Varane masih cedera, dan Scott McTominay juga masih cedera. Nah, langsung aja nih gue mau bikin opini tentang hal ini terkait dengan kemungkinan formasi di lini belakang. Karena Varane masih cedera, berarti Harry Maguire mungkin akan diduetkan dengan Victor Lindelof. Karena Victor Lindelof tidak ada kabar kalau dia tidak tersedia ya. Lalu untuk back kiri pastinya karena Luke Shaw tidak ada, Alex Telles yang akan bermain. Lini tengah karena Scott McTominay tidak bermain, kemungkinan menurut gua Nemanja Matic yang akan diduetkan dengan Fred atau Paul Pogba ya. Paul Pogba bisa juga dimainkan di sana, diduetkan dengan Fred. Walaupun kalau ringan amatiran ala gua lebih srek kalau seandainya Nemanja Matic yang dimainkan. Cristiano Ronaldo sudah kembali, berarti Cristiano Ronaldo sudah bisa dimainkan sebagai ujung tombak. Dan ini menurut gue kabar bagus ya. Cristiano Ronaldonya, tapi yang lain-lain cedera nih ya kabar tidak bagus. Lalu Ralf Rangnick memberikan kabar atau pendapat soal masalah pertandingan menghadapi Everton. Dia mengatakan untuk besok ini tentu saja merupakan pertandingan yang penting. Karakter, energi, dan juga komitmen untuk memenangkan pertandingan dan juga untuk menciptakan atmosfer yang mungkin saja akan sama seperti di Leeds. Kita semua tahu bagaimana pentingnya pertandingan besok untuk kedua kesebelasan ya, karena Everton kan juga sedang berjuang lepas dari zona degradasi. Untuk saya, game plan dan taktik itu adalah sesuatu yang penting untuk besok, tapi mungkin hal yang paling penting adalah mentalitas dan juga attitude atau sikap. Ya gue sepakat sih, karena seperti yang gue juga singgung di preview ya, yang belum nonton bisa nonton video previewnya. Gue berkata kalau secara teknis individu ya mungkin Manchester United ini di atas Everton, tapi apa yang harus diwaspadai dari pertandingan besok adalah bagaimana semangat kolektif dari Everton, karena mereka tentu saja butuh energi tambahan yang bisa memompa kualitas tim dari faktor non teknis pastinya untuk bisa memenangkan pertandingan besok. Dan apa itu tentu saja semangat ya, passion dan juga hard work, bisa bermain dengan determinasi yang tinggi. Ini yang bisa membahayakan pertandingan besok, bahkan untuk mengancam Manchester United. Kalau seandainya mereka bisa bermain dengan high press ya, terkait dengan mungkin ya semangat yang tinggi, maka ini akan memberikan tekanan sekali lagi bagi Manchester United, dan ini akan menjadi PR bagi para pemain Manchester United untuk bisa lepas dari tekanan itu. Dan feeling gue besok mungkin di menit-menit awal itu yang akan terjadi. Maksud gue Everton akan langsung keluar berusaha untuk menekan Manchester United dengan bermain high press. Nah, ini bagaimana Manchester United bisa konsentrasi, fokus, tidak melakukan kesalahan sendiri. Menurut gue ini penting. Lalu Ralf Rangnick juga berbicara soal masalah balance di dalam tim. Disebutkan atau dia berkata ya, ini harus terjadi dengan macam pemain macam apa yang kita punya yang tersedia. Seperti yang Anda ketahui, kita punya sedikit striker yang tidak bisa bermain ya, banyak yang tidak bisa bermain di minggu-minggu terakhir atau bahkan bulan-bulan terakhir. Di pertandingan menghadapi Leicester ya, kita punya Cristiano Ronaldo tidak tersedia. Lalu masalah lain atau alasan lain yang kita punya adalah fokus. Di 2 minggu pertama kita punya fokus
yang lebih stabil di sisi pertahanan untuk tidak kebobolan banyak gol, dan kita melakukan hal tersebut. Tapi di sisi lain kita juga menemukan ya, kita harus punya rencana ketika kita tidak berada dalam possession, artinya kita tidak memegang bola ya. Saat ini tentang bagaimana kita bisa menemukan keseimbangan di antara keduanya. Artinya ketika kita menyerang dan juga kita bertahan, ini harus bisa sama baiknya. Gue sepakat sih, di awal-awal dulu di masanya Ralf Rangnick, pertahanan kita cukup solid, tapi kita punya permasalahan di depan. Lalu kemudian kita kita memperbaiki kondisi di depan, kita punya masalah di fokus. Dan bahkan kalau menurut gue sampai sekarang pun juga masalah fokus dari Manchester United ini masih terjadi. Jadi besok sekali lagi menghadapi Everton harus fokus, harus bisa compact dalam bertahan dan juga cepat dalam menyerang. Ralf Rangnick juga memberikan pendapat tentang masalah konsistensi dari Manchester United. Ralf Rangnick berkata, "Saya tidak kaget, saya tahu ini dari awal. Ketika Anda melihat keseluruhan proses dari 4,5 bulan, saya pikir kita telah berkembang sebagai tim di beberapa area. Tapi seperti yang Anda katakan, ini tentang bagaimana untuk bisa konsisten dan menjadi konsisten. Ini dimana kita harus mulai. Kita harus start atau kita harus mulai besok dengan kemungkinan performa yang paling baik." Ya, gue sepakat sih, memang konsistensi atau bermain secara konsisten inilah yang menjadi masalah dari Manchester United, paling tidak di tangan Ralf Rangnick, di mana bermain bagus di babak pertama, babak keduanya Memble, atau sebaliknya bermain bagus di babak pertama, babak keduanya yang Memble, atau ada beberapa waktu di mana Manchester United kehilangan fokus dan itu bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan, dan ini sudah sering sekali terjadi yang mengakibatkan Manchester United kehilangan poin. Nah, ini yang penting nih, yang menarik juga. Ralf Rangnick memberikan komentar mengenai Erik ten Hag. "Saya pikir ini adalah konferensi pers tentang permainan atau pertandingan besok. Saya tidak ingin berbicara tentang kemungkinan manajer baru di sini. Dari yang saya tahu, semua manajer yang telah berbicara dengan klub, mereka adalah top manager, top coach. Ini termasuk Erik ten Hag. Dan ini tentu saja betul tentang dia, dan itu yang bisa saya katakan saat ini." Wow. Jadi tidak ingin berbicara tentang masalah yang lain, dia ingin fokus tentang pertandingan besok menghadapi Everton. Tapi yang menarik adalah dari kedua nama ya, atau mungkin yang ditanyakan, dia mengkonfirmasi ya kalau buat gue sih ini pertanda ya, karena yang disebut Erik ten Hag. Walaupun tentu saja wartawan menanyakan khusus tentang Erik ten Hag, tapi di kalimat pertama dia mengatakan semua manajer yang telah diwawancarai atau bertemu dengan klub merupakan manajer yang bagus, termasuk juga Erik ten Hag. Ini menurut gue ada sedikit pertanda mungkin di sana ya. Oke, lalu ada lagi komentar Ralf Rangnick tentang masalah suksesornya dia ya, atau manajer selanjutnya. Dia berkata, "Saya tahu dengan pelatih mana saja atau dengan coach mana saja mereka telah berbicara sejauh ini. Dan yang saya bisa katakan tentang pelatih-pelatih tersebut, mereka adalah pelatih yang top." Lalu Ralf Rangnick juga memberikan tanggapan atau pernyataan tentang masalah rencana masa depan. Dia berkata, "Seperti yang Anda tahu, kita telah setuju di kontrak ya, bahwa saya akan beralih menjadi advisor atau penasehat. Kita akan berbicara lagi nanti di minggu-minggu ke depan, dan saya yakin juga akan berbicara di akhir musim. Tapi lagi-lagi fokus saya sekarang adalah tentang pertandingan besok." Lalu tentang pertandingan besok, Ralf Rangnick juga memberikan tanggapan. Apa yang terjadi di sepak bola ya, maksudnya adalah tim besar tapi berjuang. Ini tidak hanya terjadi di Inggris, tapi juga di liga-liga lain. Tapi untuk kita, lagi-lagi ini tentang bagaimana kita tahu dengan situasi yang saat ini. Kita masih punya peluang untuk qualify ya, atau kita masih punya peluang untuk mendapatkan tiket untuk ke Champions League untuk musim depan. Tapi
Untuk mendapatkan itu kita membutuhkan kemenangan dan kita tentu saja membutuhkan kemenangan besok. Ya sepakat gue, secara matematis masih mungkin, tapi kemungkinan itu hanya bisa diraih dengan dua hal. Satu, Manchester United harus bisa memperoleh hasil maksimal ya di pertandingan-pertandingan seterusnya, dan juga sambil berharap tim lain ya, sebut saja Tottenham Hotspur dan juga Arsenal pastinya sekarang posisinya ada di atas Manchester United, ini memperoleh hasil tidak maksimal di pertandingan-pertandingan selanjutnya sehingga Manchester United bisa naik ke atas. Jadi dua faktor ini, dan menurut gue dari kacamata gue ringan amatiran, peluang Manchester United sebenarnya di antara tiga kontestan itu adalah yang paling kecil sih saat ini ya, ringan amatiran ala gue. Tapi ya di dalam sepak bola ada banyak kejadian yang bisa terjadi, mudah-mudahan itu ya kita lihat saja deh bagaimana. Tapi yang jelas bagi Manchester United sendiri, gue sepakat dengan Ralf Rangnick harus meraih kemenangan. Kita sudah terlalu banyak membuang-buang poin. Melawan Watford harusnya kita menang, tapi kita seri pun. Kemarin menghadapi Leicester pun juga demikian. Terlalu banyak kita membuang poin. Di pertanyaan terakhir ditanyakan, apakah Manchester United harus memenangkan setiap pertandingan? Ralf Rangnick menjawab, pertama-tama kita harus menang pertandingan selanjutnya. Setelah itu kita bisa berbicara tentang pertandingan lainnya. Kalau Anda melihat situasi kita sekarang di papan klasemen, kita tidak bisa lagi kehilangan poin. Dan saya yakin atau saya pikir semua orang di dalam tim, artinya semua pemain ya, di dalam tim, di dalam squad itu sangat tahu mengenai hal tersebut. Ya gue sepakat sih, cuman lagi-lagi bagaimana mereka mengimplementasikannya di atas lapangan. Memang kemarin ketika menghadapi Leicester ada gangguan di lini depan karena kita tidak bisa menampilkan striker dan kita mencoba-coba bermain dengan false nine dan menurut gue tidak berhasil. Nah sekarang besok ini strikernya sudah ada nih, Cristiano Ronaldo. Jadi gue berharap Manchester United bisa tampil baik ya, bisa tampil baik secara kolektif. Dan sekali lagi harus waspada karena yang butuh kemenangan itu bukan cuma Manchester United tapi juga Everton. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan ya. Lancar-lancar terus ibadah puasanya di bulan Ramadan. Jangan lupa sholat, tadarus, taraweh ya kan, sahur juga jangan lupa, nanti zakat juga jangan lupa. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Habis ini insya Allah gue akan bikin video tentang video terbaru dari Fabrizio Romano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.